Hari ini, semua kelompok usia manusia itu punya nama generasinya sendiri. Ada generasi X, Y, Z, dan segala macam. Saya nggak hafal mana yang mana. Tapi yang pasti, setiap generasi merasa adalah yang paling hebat, bre. Lumayan lucu juga sih kalau ngelihat interaksi orang online sekarang ya. Jadi setiap generasi ini tadi kalau pas lagi gabung jadi satu terus berdebat gitu ya, masing-masing merasa paling hebat dan generasi lainnya itu nggak lebih bagus dari generasi mereka gitu ya. Ada yang bilang bahwa generasi gua dong ini yang terakhir kali mainnya di luar nggak di dalam rumah. Ada lagi yang bilang generasi gua adalah yang terakhir kali nonton TV bukan gadget. Tapi kalau mau dipikir lagi, generasi nenek saya itu lebih hebat lagi karena itu adalah generasi terakhir yang ketemu sama penjajah Belanda gitu ya. Dan nggak akan ada habisnya kalau diterusin seperti itu. Bahkan udah ada yang baru, generasi strawberry ini yang terakhir lahir terakhir kemarin lah ya. Dimana para generasi tua yang pada berdebat ini ya semuanya setuju kalau generasi strawberry adalah yang paling parah nantinya. Dibilang strawberry karena dipencet dikit aja udah rusak gitu katanya. Ya nggak tahu mana yang bener mana yang salah. Tapi di video ini kita akan coba mengira-ngira apakah semakin kesini generasinya itu semakin bagus atau semakin jelek. Yang akan saya ucapkan ini sebenarnya agak klise, tapi kenyataannya seperti itu bahwa di setiap generasi itu ada yang bagus, ada yang superior, tapi banyak juga yang biasa aja, bahkan banyak sekali yang jelek gitu ya. Di semua generasi ada. Jadi kalau sekarang ada orang bilang bahwa generasi kita ini adalah yang paling hebat karena udah bisa menemukan roket gitu ya, yang ke Mars kemarin dibikin sama Elon Musk. Ya nggak mungkin bisa jadi kalau zaman dulu nggak ditemukan pesawat oleh Wright bersaudara gitu. Terus teknologi GPS, smartphone segala macam sekarang udah hebat banget. Itu juga tidak akan bisa terwujud GPS ini terutama kalau tidak ada teori relativitasnya dari Einstein. Artinya walaupun dibilang sekarang ini ada teknologi hebat, itu tidak lepas dari andil orang-orang zaman dulu yang juga menemukan teknologi hebat pada zamannya. Sedangkan kalau kita bicara tentang kualitas manusia di setiap generasinya, di generasi sekarang kalau kita bilang teknologinya udah hebat, iya hebat, tapi ada berapa banyak yang turut andil menciptakan teknologi itu dibandingkan kita yang cuma bisa omong doang, bre. Ada yang bilang bahwa jumlah orang super kaya di dunia itu hanya sekitar 1%. Saya nggak tahu seberapa akurat pernyataan ini, tapi itu dibuat hanya untuk menunjukkan bahwa jumlah orang yang kaya banget, duitnya banyak banget, itu cuma sedikit banget dibandingin jumlah populasi manusia seluruhnya. Dan kalau kita bicara kekayaan, itu berarti adalah nilai plus dalam segi ekonomi gitu ya. Kalau kita bicara kecerdasan, apakah juga sama bahwa semakin pinter orangnya, jumlahnya semakin sedikit? Salah satu metode yang digunakan untuk mengukur kecerdasan manusia adalah dengan IQ test. Ini banyak yang mendebat, tapi kalau menurut saya sih ya memang benar dia mengukur kecerdasan, bukan mengukur moral, bukan mengukur perilaku, dan bukan mengukur hal yang lainnya. Murni kecerdasan. Kalau kita bilang kesuksesan itu udah hal yang berbeda lagi. Belum tentu orang yang IQ-nya tinggi akan jadi sukses. Jadi hanya dengan punya IQ yang tinggi memang tidak serta-merta akan membuat kita menjadi superior. Tapi di sini kita bahas tentang IQ-nya aja, bahwa semakin tinggi IQ seseorang berarti dia semakin cerdas. Artinya kalau misalkan kita belajar udah berkali-kali nggak paham-paham, itu kemungkinan IQ kita kurang tinggi gitu ya. Tapi ada lagi orang lain yang baru aja masuk SD, ternyata dia udah bisa menyelesaikan masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh mahasiswa. Itu udah jelas, dia super genius, IQ-nya tinggi banget bre kalau diukur. Nah, menurut data dari IQ Comparison Site, hampir sama seperti orang yang semakin kaya semakin sedikit jumlahnya, IQ juga ternyata sama bre. Menurut hasil perhitungan satu metode, orang dengan IQ 202 itu hanya ada satu dari hampir 11 miliar orang. Tunggu dulu bang. Populasi manusia di dunia sekarang ini cuma 8, sekian miliar. Gimana ceritanya kok perbandingannya bisa 1:11? Iya, itu hanya sekedar angka yang menunjukkan bahwa IQ 202 itu sangat jarang sekali dan hampir gak mungkin bisa ditemui. Tapi begitu kita turun 1 poin, 201, prosentasenya ternyata meningkat drastis. Jadi 1:7,2 miliar orang. Kalau kita turun lagi langsung ke IQ 130 misalkan, jumlahnya jadi semakin banyak lagi bre. 1 dari 33 orang.
Turun ke 120, nambah lagi 1 dari 9 orang. Gimana dengan IQ 78? Ternyata nggak spesial bre, perbandingannya masih 1:1. Intinya adalah mau kekayaan, mau kecerdasan, semakin kaya orangnya, semakin cerdas orangnya, jumlahnya semakin sedikit. Terus apa hubungannya dengan generasi X, Y, Z, milenial, boomer, strawberry, dan sejenisnya? Kita akan sampai ke sana. Jumlah manusia di dunia semakin hari semakin banyak. Kalau dihitung, jumlah orang meninggal itu lebih sedikit dibanding jumlah kelahiran hidup tiap tahunnya dengan perbandingan sekitar 1:2,3. Artinya seperti kata pepatah, gugur 1 tumbuh 2,3. Kalau kita punya anak nih ya, hampir semua yang ada di diri kita itu akan turun ke anak kita, baik secara genetik maupun secara proses pembelajaran, di mana kita mengajarkan hal-hal tertentu ke mereka atau mereka meniru apa yang kita lakukan. Dan kalau kita bicara genetik ini ya yang kita tahu sejauh ini, bapaknya ganteng, anaknya kemungkinan ganteng. Ibunya pinter, anaknya kemungkinan pinter. Bahkan genetik itu sekarang sudah berkembang bre. Kalau bapaknya kaya, kemungkinan anaknya juga kaya. Bahkan dalam kasus tertentu, bapaknya presiden, anaknya juga Di luar hal genetik yang memang secara otomatis akan diturunkan, habit, kebiasaan orang tua itu juga kemungkinan besar akan diturunkan ke anaknya, baik yang positif maupun negatif. Dan kalau disambungin ke hal yang lain, misalkan kamu hobi marah-marah, di jalan nggak tertib lalu lintas, sambil bawa anak naik motor gitu kan, ya otomatis anak-anak ini akan menormalkan hal tadi, bahwa hal-hal yang jelek tadi akan dianggap baik-baik saja sama mereka. Nah, dari semua hal yang baik dan buruk ini, kira-kira lebih banyak mana yang akan turun ke generasi selanjutnya? Karena inilah yang nanti kalau kita bilang jumlah orang semakin banyak, ya yang nambah banyak, lebih banyak itu apakah yang jelek atau yang bagus? Dari masalah kekayaan dulu aja. Orang yang kaya, apakah mereka anaknya banyak atau sedikit? Salah satu penelitian ternyata dilakukan di Indonesia, di mana ditemukan bahwa semakin baik status kekayaan seseorang, semakin sedikit jumlah anggota keluarganya. Hal yang serupa ternyata terjadi juga di Eropa. Dari hasil survei ditemukan bahwa rata-rata orang yang duitnya lebih banyak, anaknya lebih sedikit. Bagaimana dengan kualitas positif lainnya seperti kecerdasan misalkan? Apakah juga angkanya sama? Hasil studinya ternyata tidak jauh berbeda. Tanpa melihat apa alasannya, terdapat korelasi antara tingkat kecerdasan dan jumlah anak, di mana semakin pintar seseorang, semakin sedikit anaknya. Apakah data ini benar atau enggak? Iya, kita nggak tahu ya, karena survei itu di tiap tempat akan beda angkanya. Tinggal kalau kita perhatikan ke sekeliling kita, apakah benar orang kaya anaknya sedikit dan orang yang pintar anaknya sedikit? Kebetulan kalau di sekeliling saya memang itulah yang terjadi bre. Dan inilah yang menjadi highlight kita hari ini, bahwa dari survei-survei yang sudah dilakukan itu terlihat bahwa semakin tinggi tadi kecerdasan dan tingkat kekayaan, ternyata jumlah anaknya semakin sedikit. Berarti orang yang tidak terlalu cerdas, artinya semakin rendah tingkat kecerdasannya dan semakin rendah tingkat ekonominya, jumlah anaknya malah semakin banyak. Dan inilah yang akan menjadi gambaran kira-kira generasi setelah ini, bukan hanya generasi anak kita tapi mungkin anak cucu kita nantinya, ya gambarannya kurang lebih seperti itu. Bahwa hal-hal positif, bahkan hal yang sangat bagus sekalipun dari seseorang, kemungkinan turunnya tidak ke banyak orang. Sebaliknya, kebiasaan-kebiasaan buruk dan hal-hal yang negatif justru potensi turun ke generasi berikutnya semakin besar dan semakin banyak. Dan sekali lagi, kalau kita mau lihat ke sekeliling kita, apalagi kemarin habis rame-rame dibilang orang Indonesia rata-rata IQ-nya 78 dan banyak yang nggak terima. Tapi kalau kita lihat lagi dari banyak berita, ada banyak yang menunjukkan bahwa anak-anak SMP itu ada yang nggak bisa baca. Ya kalau dilihat anak SMP sekarang nggak bisa baca, saya ingat zaman dulu saya masuk SD itu ada tes baca loh bre. Jadi zaman dulu anak lulus TK masuk SD sudah dipastikan bisa membaca.